Chapter 245, Dasar Sampah. Kamu bawa 2 orang untuk mengeceknya. Ketika melihat panggilannya masih tidak tersambung juga, Jerry Zhou berkata dengan suara yang berat. Pria besar itu mengangguk kemudian langsung membawa 2 orang meninggalkan stasiun kereta api. Jerry Zhou, jika terjadi sesuatu kepada putriku, aku hari ini akan membunuhmu. Randy berkata dengan marah. Kamu mengancamku. Jerry Zhou adalah orang yang emosian. Ketika melihat Randy Lu mengancamnya, mukanya langsung berubah. Kamu bisa berpikir seperti itu. Aku sarankan kamu lebih baik kasih tahu aku. Ada di mana putriku. Jika kamu berani berbuat macam-macam, aku akan langsung menembakmu mati. Randy Lu berkata sambil mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan ke kepala Jerry Zhou. Dia samar-samar merasa bahwa telah terjadi sesuatu kepada Kiki. Jika jatuh di tangan orang lain, dia masih bisa menggunakan uang atau sesuatu yang diinginkan oleh pihak lain untuk menyelamatkan Kiki. Tetapi, jika jatuh ke tangan Isyara Xiao, dia tidak berani memikirkannya lagi. Semakin dia berpikir, dia merasa seluruh badannya menjadi dingin. Melihat Randy Lu mengarahkan pistolnya ke kepala Jerry Zhou, pasukan Jerry Zhou juga menarik pistol mereka dan mengarahkannya ke arah Randy Lu dan Ronnie. Ronnie juga mencabut pistol yang ada di pinggangnya. Semuanya letakkan pistolnya, jika tidak aku akan menembaknya. Randy Lu berkata dengan marah. Orang-orang itu tidak berani bergerak. Jika tidak ada perintah Jerry Zhou, mereka juga tidak berani menembak. Suruh mereka meletakkan pistolnya. Randy Lu menghantam dahi Jerry Zhou dengan pistol dan berkata. Raut muka Jerry Zhou sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Randy Lu akan bertindak terlebih dulu dan mengendalikannya. Meskipun dia tahu bahwa Randy Lu tidak berani membunuhnya. Tapi itu pada waktu biasa. Pada saat ini, Randy Lu takut putrinya akan mengalami sesuatu. Siapa yang tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang gila. Letakkan senjatanya. Jerry Zhou menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan anak buahnya. Jika dia tahu bahwa Randy Lu akan melakukan hal ini, maka dia tidak seharusnya begitu dekat dengannya. Pada saat ini, dia sedikit menyesal kenapa tadi dia bersikap terlalu percaya diri. Tapi hal yang paling dia khawatirkan adalah apa sebenarnya yang terjadi dengan Tirno. Kenapa dia masih belum datang juga, telepon juga tidak tersambung. Pada saat ini, dia berada di tangan Randy Lu. Jika benar-benar terjadi sesuatu kepada Putri Kiki, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah keluarga Zhou melakukan ini? Jerry Zhou tiba-tiba mencurigai Ariel. Rencana kali ini dipikirkan oleh Ariel. Ariel juga yang memberikan alamat lokasi TK Kiki. Tapi pada akhirnya tidak ada satu orang pun dari keluarga Zhou yang datang dan mengatakan bahwa akan membeli kembali channel Rawstone seharga 200 miliar. Jerry Zhou merasa baik-baik saja jika seperti itu. Asalkan Kiki ada di tangannya, dia percaya Randy Lu pasti akan mendengarkannya. Jadi dia tidak peduli apakah keluarga Zhou datang atau tidak. Setelah dipikir-pikir, dia merasa sepertinya dia sudah diperalat oleh keluarga Zhou. Sebenarnya, itu semua karena dia berpikir terlalu banyak saja. Keluarga Zhou telah beberapa kali ditekan oleh Randy Lu. Tidak peduli apakah itu Ariel ataupun pemimpin keluarga Zhou. Mereka semua sudah takut sama Randy Lu. Ditambah dengan situasi tragis keluarga Zhang, mereka tidak mungkin berani demi sebuah channel Rawstone melawan Randy Lu. Supaya Randy Lu tidak curiga, mereka tidak berani ikut serta. Jika Jerry Zhou berhasil, mereka lebih baik menghabiskan 200 miliar untuk membeli kembali channel Rawstone dari Jerry Zhou, juga tidak mau ambil risiko dengan Randy Lu. Tendang semua pistolnya ke arahku. Ronnie mengarahkan pistolnya ke arah semua orang. Orang-orang itu melihat Jerry Zhou. Ketika melihat Jerry Zhou mengangguk, mereka perlahan-lahan menendang pistolnya. Ronnie mengumpulkan semua pistolnya. Semuanya ada belasan pistol. Kemudian dia menelepon Leo Hu, menyuruh mereka yang menjaga di luar membawa sebagian orang masuk ke dalam. Segera Leo Hu membawa 20 lebih orang masuk ke dalam stasiun kereta api. Melihat begitu banyak orang yang tiba-tiba masuk, Jerry Zhou mau tidak mau melirik ke arah Randy Lu sebentar. Hatinya merasa sedikit cemas.
Dia awalnya mengira, meskipun Randy Lu ada dukungan dari Nicholas, tapi dia tidak mungkin punya hubungan dengan kekuatan bawah tanah. Begitu melihat Ronnie dan orangnya, dia tahu mereka adalah orang pasukan bawah tanah. Badannya langsung berkeringat dingin. Orang-orang ini jelas-jelas mengepung mereka di luar. Meskipun hari ini dia bisa mendapatkan channel Rawstone, dia juga jangan berharap bisa meninggalkan kota Yuzoda dengan selamat. Atas instruksi Ronnie, Leo Wu dan orang-orangnya segera mengikat orang-orang Jericho. Katakan, di mana putriku? Randy Lu menekan kepala pistol dengan keras di dahi Jericho dan berkata dengan suara yang berat. Jericho merasa dahinya sakit, tapi ketika dia melihat mata dingin Randy Lu, dia akhirnya takut juga. Aku akan membawamu pergi, Jericho berkata. Pada saat ini, dia adalah pasukan yang terhimpit, dia jelas hanya bisa menyerah saja. Jericho tidak memilih naik mobil, tapi memilih jalan kaki ke sana. Randy Lu percaya pasti tidak jauh, jadi dia tidak naik mobil. Setelah menyuruh Leo Wu menjaga belasan orang itu, Ronnie juga pergi bersama Randy Lu ke sana. Jika terjadi sesuatu, mereka berdua bisa saling menolong. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga melihat orang yang disuruh Jericho. Membawa Tirno berjalan ke arahnya. Pada saat ini, dahi Tirno masih berdarah. Tapi setelah melakukan perawatan sebentar, sudah tidak ada masalah besar lagi. Mereka berempat melihat Jericho yang kepalanya diacungkan pistol oleh Randy Lu. Wajahnya menjadi muram. Mereka segera menarik pistolnya. Kali ini, tidak perlu Randy Lu yang berbicara. Jericho buru-buru berkata, semuanya letakkan pistolnya, jatuhkan ke bawah. Jericho melihat Tirno datang dan terluka, maka dia sudah tahu apa yang telah terjadi. Sekarang dia jatuh di tangan Randy Lu, dan putri Randy Lu hilang di tangannya. Dia bertanggung jawab dalam masalah ini. Mungkin saja Randy Lu akan benar-benar menembaknya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan anak buahnya membuat Randy Lu marah lagi. Tirno mereka berempat mendengarkannya. Mereka hanya bisa melemparkan pistolnya dengan enggan. Tendang kemari, Ronnie berkata dengan dingin. Keempat orang menuruti perintahnya. Ronnie segera mengambil pistolnya. Dan Randy Lu tidak melihat Kiki. Jantungnya bergetar, tangannya yang memegang pistol terlihat bergetar, aura pembunuh tiba-tiba muncul. Apa yang terjadi? Mana orangnya? Jericho melihat wajah Tirno yang muram. Bertanya dengan marah. Tirno merasa takut, dia menghela napas dan berkata dengan lemah, Tuan Jericho. Maaf, aku tidak hati-hati, aku sudah kehilangan sanderanya. Sampah, apa sebenarnya yang terjadi? Jericho berteriak dengan marah. Raut muka Tirno sangat jelek juga marah. Dia berkata dengan malu, ketika aku menerima telepon darimu, aku bersiap membawa sanderanya naik ke mobil. Siapa tahu di lokasi masih ada satu orang. Aku dipukul dari belakang sampai pingsan olehnya. Sampah, kamu hanya bisa makan. Hal sepertinya ini saja tidak bisa. Aku akan menghukummu nanti. Jerry berteriak dengan marah sekali. Jika bukan karena di kepalanya ada pistol Randy Lu, dia akan ke arah Tirno dan menendangnya dengan puas. Apakah kamu yakin, itu benar-benar pekerja konstruksi? Randy Lu bertanya. Brengsek, kenapa aku harus menjawabmu? Siapa kamu? Hati Tirno sangat marah. Ketika dia mendengar pertanyaan Randy Lu, dia langsung marah. Bang! Randy Lu tidak mengatakan apa-apa, dia langsung melepaskan tembakan ke arahnya. Bersambung.